Shalom. Nama saya Andrew seperti yang sudah dijelaskan Pak Nathanael. Saya dari Surabaya. Istri saya Esther. Kenapa saya bawa istri saya? Karena nanti yang akan mendetilkan kejadiannya adalah istri saya. Karena saya saat itu dalam keadaan koma. Jadi tepatnya 8 Juni itu saya mulai masuk rumah sakit dan istri saya sedang tidak di tempat. Saya saat itu gagal nafas ya, jantung dan paru-paru saya membengkak. Setelah itu sorenya baru ketahuan kalau saya itu kena demam berdarah. Jadi sebabnya cuma demam berdarah. Jadi kalau orang biasa, demam berdarah biasa, kasih aja itu yang merah-merah itu apa? Ya itu gini nanti trombosit naik. Tapi saya kebetulan berlawanan antara trombosit harus diinfus jantung dan paru-paru yang membengkak tidak boleh banyak air. Nanti detail akan dijelaskan oleh istri saya. Yang jelas saya saat itu sesuai firman yang diberikan kepada, yang diperoleh oleh istri saya. Istri saya seorang pendoa syafaat. Nah, dia dapat firman di Matius 8 ayat 17. Itu mengatakan segala kelemahannya Tuhan yang memikul, ya. Tapi ternyata memang benar. Saya tidak merasakan apa-apa selama 12 hari itu. Saya dirawat 23 hari, 12 hari saya tidak merasakan apa-apa karena saya koma. Saya bisa bayangkan, saudara bisa bayangkan nanti mungkin ada foto satu ya. Kebetulan saya tidak bawa CD-nya, tadi foto aja dari BB. Nah, itu nanti kalau ditayangkan, itu bisa dilihat pipa-pipa ini. Ada beberapa alat-alat pipa dan sebagainya yang dimasukkan ke mulut saya sampai ke tenggorokan. Nah, itu saya tidak merasakan apa-apa. Bisa dibayangkan seandainya saya waktu itu merasakan masuknya ini dan sebagainya. Badan saya ini penuh jarum, penuh kabel, penuh macam-macam. Nah, saya tidak merasakan apa-apa. Saya hanya tahu dalam alam roh saya waktu itu di sebelah ini ada ruangan putih, ruangan bersih sekali itu tempat saya, dan itu ada tempat tidurnya putih, tapi saya tidak di situ. Cuman itu aja yang saya tahu, dan saya dikurung di dalam kaca. Ya, saya dikurung dalam kaca. Di luar itu banyak sekali dari alam roh yang lain, ya. Dan itu banyak yang akan masuk seolah-olah berebut ya untuk ambil saya. Bahkan sempat nama saya juga dilelang di atas. Itu yang penglihatan saya. Nah, tapi satu pun dari mereka tidak ada yang bisa lewat kaca itu. Jadi saya yakin Tuhan melindungi saya dalam kaca itu. Itu yang saya tahu. Di dalam saat saya koma, saya mengalami kematian 3 kali. Ya. Yang pertama, dan selanjutnya nanti akan diceritakan oleh istri saya, dan kebangkitan saya bagaimana, nanti istri saya akan berdetail. Karena waktu kita tidak cukup, mungkin yang saya bisa sampaikan, Tuhan punya rencana atas diri saya. Rencananya saya belum menyelesaikan pekerjaan Bapak. Nah, kemuliaan itu masih tersembunyi. Nah, itu yang akan Tuhan akan sempurnakan lagi. Saya mempercepat, saya serahkan kepada istri saya. Puji Tuhan, shalom. Benar apa yang dikatakan oleh suami saya tadi, itu semua benar memang terjadi. Memang kalau tadi yang dikatakan oleh hambanya, bahwa kita sebagai orang benar kita harus berjalan di dalam iman, jangan melihat dengan mata apa yang kita hadapi saat itu yang menentukan iman kita. Dan itu benar-benar yang saya alami dan pribadi suami saya pada waktu dia dalam keadaan koma.
Dan pada saat itu tepatnya tanggal 8 Juni suami saya masuk ke rumah sakit dan saya berada di Singapura. Dan suami saya pada waktu itu langsung masuk ke ruang ICU karena gagal nafas, dan ternyata hasil pada sore hari itu dinyatakan bahwa paru-paru membengkak dan berair, dan sedangkan jantung juga membengkak semua 3 kali lipat. Dan ternyata malam hasil keluar dinyatakan bahwa suami saya terkena demam berdarah. Dan situ dokter semakin bingung karena satu sisi membutuhkan infus cairan yang sebanyak mungkin, dan yang satu sisi tidak boleh menerima cairan sebanyak mungkin karena paru-parunya berair. Dan di situ terjadi komplikasi, dan dokter mengatakan ini terpaksa harus diinfus terbatas, tidak boleh sebanyak mungkin, jadi dibatasi saja. Dan semakin hari suami saya keadaannya semakin parah pada waktu itu, dan sempat suami saya pada malam hari itu dia masuk di ruang ICU, dan semalam itu saja karena dia mengalami hipoksia, yang dimana dikatakan itu hipoksia itu oksigen yang tidak mencapai ke otak. Dia berontak-berontak dan dia marah dan dia minta pulang dan sebagainya, dan sehingga dokter tidak bisa menangani semua suster, sehingga dia diizinkan tidur di ruang ICU tapi di bawah. Dan malam itu dia mengatakan, beri saya waktu, saya keluar dari ruang ICU, karena di ruang ICU kan terbatas, tidak boleh semua orang masuk. Dan dia mengatakan, izinkan saya keluar dari ruang ICU, saya masuk di ruang biasa saja. Saya ingin bertemu dengan teman-teman saya ingin berkumpul dengan teman-teman saya. Satu malam saja, dia bilang gitu. Karena suami saya ini orangnya senang kumpul-kumpul gitu. Jadi dalam keadaan sakit pun dia juga kepengen kumpul dengan teman-temannya. Dan benar apa yang dia katakan itu terjadi. Dan pasnya saya hari Senin, karena keadaan suami saya semakin parah, saya Senin itu pulang, dan saya sampai di Surabaya 2:30 sore, dan 4:30 dokter datang pada saya. Dokter mengatakan, Bu, ini tidak bisa terus dalam keadaan seperti ini. Dia bilang karena trombosit semakin turun, tinggal 21.000, dan harus kita mengambil satu tindakan untuk transfusi trombosit sebanyak 5 pack. Saya bilang, ya silakan saja, kalau itu memang jalan yang terbaik daripada dokter, saya nggak mengerti. Dan akhirnya langsung 5:30 sore itu dimulai ditransfusi trombosit, dan selesai 11:30 malam trombosit 5 pack masuk dalam tubuh suami saya, yang dimana tidak boleh menerima cairan yang sedemikian banyaknya, tapi karena terpaksa harus. Saat itu suami saya mulai mengalami koma, tidak sadarkan diri selama 12 hari, dan kembali masuk dari ruang biasa 1 malam saja, itu kembali ke ruang ICU. Dan pada saat itu saya dalam keadaan benar-benar down, saya benar-benar sepertinya putus asa. Kenapa semua ini harus terjadi? Yang dikatakan suami saya juga sudah melayani dan sebagainya. Kenapa tetap semua Tuhan izinkan terjadi? Ternyata semua itu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan benar pada saat itu, tepatnya kira-kira kurang lebih jam 1:30 malam, suami saya mengalami flat yang sudah tidak ada, detak semua sudah tidak ada. Dan pada saat itu saya sudah menangis, dan anak saya membisiki saya, Mama jangan nangis terus, dia bilang gitu. Mama harus bangkit, Mama harus kuatkan Papa. Papa sedang dalam keadaan perang melawan maut. Papa harus butuh dukungan kita. Kalau Mama down seperti ini, siapa yang harus menguatkan Papa? Dia bilang gitu. Mama harus bangkit, Mama harus semangat, dia bilang gitu. Papa lagi sedang berjuang dengan melawan maut, dia bilang. Pada saat anak saya berkata, Papa sedang berjuang melawan maut, saya seperti dibangunkan dari tidur. Dan saat itu saya bangkit iman saya kembali, saya bersemangat, karena pada waktu itu semua sudah menyerahkan dan sudah diurapi minyak dan sebagainya. Dan pada saat itu saya bangkit kembali iman saya, karena saya sebagai pendoa, dan saya berdoa, Tuhan, suami saya hidup, suami saya sehat, suami saya kuat, dan suami saya bangkit kembali, saya bilang gitu. Dan saya perangi semua roh maut atas suami saya lepaskan roh kehidupan, terus saya berjuang dan berjuang. Puji Tuhan, pada saat itu kembali suami saya hidup kembali. Itu kematian yang pertama. Puji Tuhan. Dan pada saat itu hari Selasa, suami saya biasa-biasa saja, tetapi dalam keadaan tidak sadar. Dan hari Rabu kembali lagi suami saya mengalami krisis yang benar-benar luar biasa, mengalami kematian yang sudah seperempat jam.
Dan saat itu Tuhan izinkan saya datang terlambat karena saya sedang berdoa pagi. Dan Tuhan tahu apa yang akan saya alami pada saat itu. Kalau saya ke rumah sakit, saya menghadapi suami saya dalam keadaan seperti itu. Dan Tuhan sedang men-charge roh saya. Dan saya merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa pagi itu. Dan saya berdoa dan saya benar-benar menangis pada Tuhan. Dan Tuhan memberikan ayat pada waktu lihat hambanya juga. Di dalam yaitu tadi Matius 8 ayat 17. Aku yang memikul segala kelemahan suamimu dan aku yang menanggung segala penyakit dia. Dan Tuhan juga mengatakan dalam Roma 8, 9 ayat 15 dan 16 bahwa aku berbelas kasihan pada siapa aku tidak berbelas kasihan, dan aku menaruh kemurahan pada siapa aku tidak berkemurahan. Jadi Tuhan berdaulat atas kehidupan suami saya. Dan saat itu saya, Tuhan terima kasih, sesuatu akan terjadi karena Tuhan memikul segala kelemahan dan segala penyakit suami saya. Dan saat itu saya on the way ke rumah sakit. Saya terima telepon dari kakak ipar saya yang seorang dokter. Dia mengatakan, kamu di mana? Saya bilang saya on the way ke rumah sakit. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu saya sedang setir sendiri dan dia takut sesuatu terjadi. Dia bilang, cepat ya, suamimu dalam keadaan kacau. Dia bilang gitu. Dan saya jawab, tenang saja, tidak ada apa-apa. Saya bilang tuh, karena saya benar-benar merasakan damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Dan Tuhan emang benar-benar sedang mempersiapkan saya. Dan pas saya sampai di rumah sakit, saya melihat kerumunan orang yang sebegitu banyaknya di luar ICU, dan banyak yang nangis juga histeris. Saya tahu itu sesuatu terjadi atas suami saya, tapi saya tidak tahu kalau suami saya sudah meninggal. Saya juga tidak menanya bagaimana keadaan suami saya, apa yang sedang terjadi. Saya tidak hiraukan semuanya itu. Dan saya masuk ke ruang ICU, saya lihat semua dokter itu merumuni suami saya. Dan saya juga tidak tanya apa yang sedang terjadi. Itu semua memang Tuhan izinkan, yang tidak menjatuhkan iman saya. Dan saya nerobos semua dokter-dokter yang sedang merumuni suami saya. Saya langsung pegang tangan suami saya dan saya panggil suami saya. Guhan, saya bilang, saya bangkitkan dia, saya bangunkan dia dari... Saya nggak tahu keadaan suami saya pada waktu dia sudah mati, saya nggak tahu. Dan saya juga tidak konsentrasi bahwa semua alat-alat sudah dicopot. Dan semua itu pompa paru-paru sudah kempes, sudah tidak berfungsi lagi. Dan pada waktu saya bangunkan suami saya pegang tangan suami saya panggil suami saya. Suami saya langsung buka mata. Dan dia menatap wajah saya. Dan pada saat itu semua dokter mengatakan, tidak bisa, ini tidak bisa, sudah kempes. Dia bilang sudah kempes, tidak bisa. Dia bingung, kenapa semua sudah kempes, semua sudah tidak ada. Tapi kok saya panggil suami saya bisa melek dan dia bisa respon. Dia buka mata dan tatap mata saya. Dan sepertinya dia bangun tidur. Karena sebelum-sebelumnya dia tuh melekin, tapi dia dalam keadaan pandangan yang kosong. Dan pada saat itu dia benar menatap mata saya. Dia melihat mata saya dengan seperti orang yang bangun tidur. Dan saya mengatakan, saya pegang dada dia. Saya bilang, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Saya bilang, Tuhan sudah sembuhkan kamu. Tuhan sudah ganti semua dengan organ tubuh yang baru, jantung yang baru, paru-paru yang baru. Saya bilang, kamu percaya saja. Tuhan tidak kemana-mana. Saya bilang, Tuhan ada di sini. Tuhan ada di hati kamu. Saya bilang, kamu tenang, kamu percaya saja. Dia angguk-anggukkan kepala. Dan saat itu dia minta minum. Dokter heran. Apa pak? Dia bilang tuh, minta minum pak. Dia bilang, angguk-angguk. Dia bilang, sus tolong ambilkan minum. Dan diambilkan minum 1 sendok. Dan sempat masuk sedikit demi sedikit. Dan setelah itu dokter semangat kembali. Semua semangat kembali. Ayo pak, dia bilang gitu. Bantu pak untuk batuk-batuk, dia bilang tuh, ayo pak batuk terus pak, terus untuk mengaktifkan kembali paru-paru dan jantung yang sudah berhenti, supaya suami saya batuk-batuk terus. Dan dia puji Tuhan bisa respon, dia terus batuk dan batuk terus. Dan pada saat itu kembali lagi semua alat-alat itu dimasukkan kembali, semua alat-alat yang apa nama itu respirator semua dipasang kembali. Dan saya juga tidak tega melihat pada saat itu, padahal suami saya mengatakan tidak terasa apa-apa. Memang Tuhan bertanggung jawab. Firman yang disampaikan itu ya dan amin. Dia yang memikul segala kelemahan dan menanggung sakit penyakit itu benar-benar dirasakan oleh suami saya. Dan saat itu saya coba pegang tangan suami saya pegang kaki suami saya coba berbahasa roh dan berbahasa roh. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya berdoa dan berdoa. Pada saat itu
Puji Tuhan semua alat dipasang kembali, keadaan suami saya tangan sudah dingin, kaki semua sudah dingin. Dan setelah itu puji Tuhan suami saya hidup kembali, mengalami hidup kembali yang kedua kalinya, dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Dan puji Tuhan dokter mengatakan, Bu, tunggu sampai 10 jam masa kritis akan lewat. Kalau sampai jam 10 malam Bapak dalam keadaan seperti biasa ini, itu berarti masa kritis lewat. Dia bilang gitu, tunggu sampai jam 10 malam. Oke. Dan saya berdoa dan berdoa. Dan setelah itu pukul 2:30 sore, dokter memanggil saya kembali untuk hasil foto yang pada saat suami saya mengalami kematian itu dan hidup kembali, itu difoto oleh dokter, tim dokter. Dan dia mengatakan, Bu, ini jantung dan paru-paru yang membengkak 3 kali lipat. Sekarang kok bisa tiba-tiba kembali normal, kecil, sempurna. Ini mungkin terjadi sesuatu kerusakan pada mesin, atau mungkin terjadi kekeliruan, dia bilang gitu. Dokter tidak bisa menerima semuanya ini karena impossible, dia bilang gitu. Kita mengusulkan untuk diperiksa kembali ulang besok paginya. Saya bilang silahkan, saya bilang gitu. Ternyata besok paginya diulang lagi pemeriksaan foto dan sebagainya, tetap posisi jantung dan paru-paru sudah menjadi normal dan sempurna kembali. Puji Tuhan. Dan setelah itu pada hari Kamis biasa-biasa saja, Jumat terjadi lagi anfal suami saya. Dan pada saat itu komunitas kami di dalam Komsel, karena kami sebagai gembala sektor, dan di situ benar-benar mendukung kami semuanya, karena pada waktu itu saya dalam keadaan down, saya dalam keadaan tidak berdaya, karena saya berangkat dalam keadaan suami saya sehat dan pulang dalam keadaan seperti itu. Rasanya saya secara pribadi saya tidak siap, dan itu teman-teman kami itu mendukung senantiasa. Dan salah satu teman saya mengatakan, Bu, ayo kita tetap berdoa, dia bilang gitu. Kita harus waspada, kita jangan lengah, dia bilang gitu. Kita harus tetap berdoa dan berjaga-jaga. Ayo kita berdoa lagi, dia bilang gitu. Kita bergandeng tangan lagi dan kita berdoa. Dan setelah selesai, amin, ruang ICU dibuka kembali, pintu ruang ICU. Dan saya dipanggil oleh dokter. Dia mengatakan, Bu, saya minta maaf, tadi saya tidak sempat memanggil keluarga, dia bilang gitu, karena pasien benar-benar urgent untuk ditangani, dia bilang gitu. Tadi Bapak sempat tidak ada lagi, Bu, dia bilang gitu. Dan sempat kami strom 3 kali, dan dipompa lagi, dan dikejut jantung 3 kali. Dan ternyata sekarang ini, Bu, Bapak mulai siuman kembali. Puji Tuhan, itu yang dialami kematian yang ketiga kali. Dan saya lihat tekanan itu pada waktu itu 60/30. Jadi mulai lagi ada kehidupan lagi, mulai lagi bernafas kembali. Jadi pas pada waktu kami berdoa di luar itu, pas pada saat itu Tuhan menjamah suami saya. Tuhan mengganti organ tubuh suami saya. Karena setiap terjadi flat, setiap terjadi kematian, di situ Tuhan sedang mengoperasi suami saya. Tuhan sedang mengganti dengan organ tubuh yang baru pada suami saya. Ternyata ada sesuatu yang Tuhan bekerja pada saat suami saya tidak ada. Dan setelah itu dokter mengatakan, Bu, ini saya curiga ada jantung koroner. Kemungkinan seperti itu karena tiba-tiba seringkali Bapak ini hilang. Dia bilang gitu. Dia bilang, kalau emang terjadi seperti ini, Bu, harus dipacu jantung untuk sementara. Dia bilang gitu. Dan pada saat itu saya diingatkan Roh Kudus untuk minta di eko ulang. Karena dokter mengatakan pada waktu itu, Bu, Ibu tahu jantung, kekuatan pompa jantung suami Ibu itu tinggal 20% minus. Dia bilang cuman begini saja bekerjanya. Seberapa kuat jantung ini menopang Bapak ini dalam keadaan yang seperti ini besarnya, dia bilang tuh. Cuman begini saja, 30% aja sudah jalan, Bu. Ini Bapak ini 20% minus. Kasarannya tuh nggak mungkin. Tinggal tunggu waktu saja. Dan saat itu saya teringat, setiap terjadi flat itu Tuhan sedang melakukan sesuatu. Dan saya bilang, Dok, saya minta di echo lagi 1 kali lagi. Bu, ini sudah 2 kali di echo. Tidak apa-apa. Saya bilang 1 kali lagi. Saya bilang minta di echo ulang lagi.
Oke, dia bilang gitu. Dan ternyata setengah 10 malam hasil echonya keluar dan dokter kembali memanggil saya. Saya tanya, bagaimana dok? Kekuatannya puji Tuhan dari yang 20% minus kekuatan pompa jantung suami saya menjadi 56,5%. Puji Tuhan. Dokter terheran-heran. Dia bilang selama saya jadi dokter, dia bilang itu, jantung yang sudah membengkak sedemikian besar 3 kali lipat, dan posisi kekuatan jantung yang pompanya tinggal 20% minus, itu yang sekarang menjadi 56,5, itu tidak pernah terjadi. Kalau sudah 20% minus, itu sudah pasti game, dia bilang tuh. Tidak mungkin bisa hidup dan bertahan. Jadi saya bilang itu mujizat dok. Dia bilang kalau mujizat itu bu sudah sembuh itu baru mujizat. Dan puji Tuhan, dan itu masa krisis yang 3 kali yang Tuhan bangkitkan 3 kali untuk suami saya. Dan di situ sudah selesai untuk pernafasan. Puji Tuhan, Tuhan sudah ganti dengan paru-paru dan jantung yang baru bagi suami saya. Dan besok paginya saya dipanggil lagi oleh dokter. Bu, ini ada lagi kejadian baru lagi satu bu. Bapak mengalami gagal ginjal. Aduh, rasanya saya secara manusia, aduh Tuhan, yang satu baru lewat, rasanya saya bisa bernafas agak lega sedikit. Ini sekarang ganti lagi penyakit yang baru, gagal ginjal. Kreatin yang 7,6, 7,8 sekarang bu, Bapak 8,3. Dan ini harus cuci darah. Dia bilang tidak ada jalan lain, dia bilang gitu. Saya bilang, dok, suami saya tidak ada sejarahnya dia pernah gagal ginjal. Iya, bu, tapi kenyataannya hasil ini 8,3 kreatinnya. Jadi ini sudah termasuk gagal ginjal, dia bilang gitu. Harus cuci darah. Oke lah dok, kalau itu memang jalan dari dokter harus demikian, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Cuman saya minta satu dok, sebelum besok dilakukan untuk cuci darah, saya bilang coba diperiksa lagi kreatinnya. Saya masih menaruh pengharapan bahwa sesuatu pasti akan terjadi. Dan dokter bilang, oke bu, kalau itu permintaan ibu, kami akan laksanakan. Dan puji Tuhan, saya pagi-pagi saya sudah datang ke rumah sakit. Saya tanya bagaimana dok? Dia bilang, bu, sementara ditunda dulu, tidak jadi untuk cuci darah. Karena kreatinnya sekarang menjadi 5,6. Puji Tuhan. Dia bilang tunggu beberapa hari bu. Nanti kita periksa terus, kita pantau terus berapa kreatinnya. Dia mengatakan, bu, saya mau kasih tahu ibu, kreatin kalau sudah mencapai 8 ke atas, untuk kembali normal 0, itu tidak mungkin. Ibu jangan mengharapkan, dia bilang gitu. Kalau 2 atau 3 saja itu sudah bagus bu bagi bapak itu, dia bilang gitu. Saya tidak menjawab ya tidak, saya diam saja. Dan puji Tuhan setiap 2 hari diperiksa dari yang 8,3, 5,6, 3,1, ternyata puji Tuhan Allah kita Allah yang sempurna, dia bekerja tidak setengah-setengah, kembali 0,9. Itu juga sesuatu keajaiban yang tidak pernah terjadi. Tetapi Tuhan berdaulat, apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti menyatakan semuanya. Dan saat itu benar-benar Tuhan tuh, ada salah satu dari anggota kita mengatakan, bu, bapak ini sedang turun mesin, dia bilang gitu. Setiap organ satu persatu juga mengalami lambung yang pendarahan, sehingga dari HB yang 16 menjadi tinggal 6, sehingga harus cuci darah. Sempat terjadi juga harus transfusi darah, dan juga albumin juga menurun, dan juga sempat gagal nafas lagi, pangkal lidah lemah dan sebagainya, dan harus pakai air dan sebagainya. Semua organ tubuh itu benar-benar yang dikatakan oleh teman saya turun mesin itu benar, diganti satu persatu oleh Tuhan. Dan suatu bukti pernyataan bahwa Tuhan itu bekerja secara sempurna. Keadaan suami saya sekarang jauh lebih baik daripada sebelum dia sakit. Itu suatu pertanda, dan dokter sudah mengatakan, kita sudah periksa juga ke dokter sebelum kita berangkat ke Jakarta ini 2 hari yang lalu, kembali ke dokter, dan semua keadaannya semakin membaik dan membaik. Jadi tanpa satu alat apapun juga,
Dan suami saya biasanya kok naik trap itu 3 lantai itu sudah tidak. Tapi sekarang puji Tuhan lebih daripada itu, suami saya dalam keadaan tenang-tenang saja, tidak mengalami apa-apa. Ini pertanda bahwa Tuhan sudah bekerja sempurna atas suami saya. Karena dia Allah yang berdaulat, apa yang dia mau lakukan, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Apa yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi dia. Dan saya percaya Tuhan masih mempunyai rencana yang indah. Sesuatu yang rahasia sedang Tuhan akan singkatkan untuk kita. Untuk apa yang Tuhan mau, untuk kelanjutan dalam sisa-sisa hidup yang ada, dalam perpanjangan umur yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Ya, jadi menyelesaikan ini memang kita harus percaya bahwa mujizat masih ada. Dan Tuhan punya rencana, Tuhan punya rahasia yang disembunyikan, itu kemuliaan tadi. Dan saya pasti akan diperbarui terus untuk mencapai next level yang ditayangkan seperti ini. Terima kasih, puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.